مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Ikhwan, akhwat, azani Allah jami'an. Semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa bersama-sama untuk berkumpul di majlis dan di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i dan dalam rangka untuk menambah keimanan dan menjaga dan meningkatkan keimanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu membersihkan dan mensucikan ya keimanan kita dari bahaya akan noda-noda kesyirikan, kekufuran dan juga kemunafikan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah bersama-sama membahas tentang bagaimana kekufuran dan kemunafikan itu menggerogoti dan merusak ya keimanan seseorang ya. Termasuk kesyirikan juga kan, tapi mungkin kesyirikan sudah banyak yang paham, baik disadari atau tidak disadari ya. Apalagi kemunafikan ini disadari atau tidak disadari banyak sekali apa datang atau menghinggapi kaum muslimin ya. Dari masa ke masa dimanapun kita berada, sebenarnya penyakit nifak ini sangat mengancam ya, sesuatu yang dulu sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi SAW, kan tapi sepertinya pada zaman sekarang kita ini sangat perkara yang dianggap lumrah ya, perkara yang sangat biasa. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang pembagian kufur ya, kufur akbar dan kufur asghar, dan beberapa kufur akbar sudah kita sempat singgung ya. Di antaranya kufur dikarenakan inkar wa takdzib ya. Inkar wa takdzib, di mana seorang kufur dikarenakan ingkar, mengingkari, menolak mentah-mentah ya. Baik yang ditolak itu berkaitan dengan usuluddin ataupun berkaitan dengan hukum-hukum syariat atau berkaitan dengan khabar-khabar ghaibiyah yang sudah valid akan kebenarannya, baik yang disampaikan oleh Nabi SAW atau yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim ya. Di mana kufur inkar wa takzib ini adalah kufur yang menolak baik dalam perbuatan, amalan maupun dalam hati ya. Dari dalam hati, perbuatan, amalan hati ataupun amalan lisan, dan juga dalam lisan dan dalam perbuatan ya. Jadi ada 3 macam yang dia tolak itu. Dan ini sumber kekufuran dan munafikan. Pertama yang batin, yaitu dalam hati seseorang. Ini berkaitan dengan akal. Jika dia mengetahui berarti secara batin ya, dia membenarkan atau dia mendustakan ya. Paham ya sampai sini ya? Atau dia mengucapkan secara lisan ya. Atau dia mengamalkan dalam perbuatan. Nah, ini ada 3 sumber yang sebab jatuhnya seorang kepada keimanan, kekufuran, kemunafikan dan kesyirikan. Nah, seorang dikatakan dia kufurnya ingkar, dia ingkari ketiganya ya. Kemarin saya sudah jelaskan masalah. Baik di hatinya ataupun di perbuatannya ataupun di lisannya dia ingkari. Bahkan dia dustakan ya. Bisa jadi bahkan dia dustakan. Nah, ini kafirnya orang-orang Quraisy ya. Kafirnya orang Quraisy ya, dan yang lainnya. Jadi dia bukannya tidak tahu akan, tapi dia sama sekali menolak mentah-mentah ya. Menolak mentah-mentah. Dia enggak akui di dalam hatinya, di lisannya apalagi perbuatannya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan masuk juga kufur juhud. Kufur juhud wal inad gitu. Sebagian lagi membedakan ya, kufur juhud dibarengkan dengan istikbar ya. Nah, kalau kufur juhud ini saya sudah sebutkan kemarin ya, kita ulang sedikit. Kalau juhud itu dia
dia mengetahui ya dalam hatinya, artinya dia secara hati bisa jadi membenarkan dalam hati. Tentunya kita tidak tahu batinnya dia benar juga, Nabi Muhammad benar, Al-Quran benar. Tapi dalam lisannya dan pengamalan dalam perbuatan dia tidak mau. Ya, dia nggak mau tunduk. Ya, mungkin dia benarkan ya dikaji secara ilmiah Al-Quran ini benar 100%, mi'ah fil mi'ah, nggak ada keraguan kata dia. Tapi dia tidak mau tunduk dalam perkataan maupun perbuatan. Ada wal juhud. Nah, ada yang masuk ke dalamnya kufur inat ya. Kufur inat ini kufur yang, nah ini dia dalam hati mengakui, dalam lisan juga, tapi dalam perbuatannya dia nggak mau. Ya, contohnya kayak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, dia mengakui Nabi benar, risalah yang dibawa benar. Ya, dalam hati dan dalam perkataannya dia sendiri ya bersenandung ya di dalam bait-bait syairnya ketika akan wafat. Tapi dia tidak mau melakukan perbuatan sholat dan amalan-amalan ketaatan yang lain, apalagi bersyahadat ya. Ini inat. Jadi perbedaannya cuma kadar pengetahuan juga pengamalan baik dalam perbuatan maupun dalam lisan. Sebagian ada yang juga mengatakan ini termasuk istikbar. Sebagian lagi membedakan kufur istikbar ya, riba wa istikbar ya, kufur karena kesombongan dan enggan. Ini kufurnya siapa? Iblis ya. Iblis ini kekufurannya karena istikbar. Kalau iblis di dalam hati mengakui, bahkan dia berkata secara lisan ya, bersumpah atas nama Allah, ini mengakui kan ya. Akan tapi dia tidak mau tunduk ya, dia tidak mau tunduk karena apa? Karena kesombongan ya. Kemarin saya sudah kasih contoh ya, orang yang tidak mau sholat, mengingkari perintah sholat ya, gara-gara dia tahu sholat benar hukumnya, dia tahu misalnya, kemudian dia mau mengamalkan sholat ya, kemudian dia juga ucapkan pernyataan akan kebenaran sholat dan kebenaran Rasulullah dan syariat Islam, kan tapi dia nggak mau sholat gara-gara cuman kalau dia sholat ke masjid nanti dia jadi rendah kedudukannya karena kumpul sama orang-orang biasa misalnya, akhirnya dia nolak sholat. Ini kufur ya, kufur karena kesombongan. Tentunya setiap kekufuran itu pasti ada kesombongan dan kezaliman. Bisa jadi bercampur semuanya nih dalam satu orang. Hanya saja mana yang lebih dikhususkan itu yang disebutkan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya ya. Seperti iblis ada dalil khusus ya, yang di surat Al-Baqarah itu yang itu qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis enggak mau sujud karena aba wastakbara, dia sombong. Kalau dia sujud nanti lebih rendah dari Adam yang cuma dari tanah. Kesombongannya ini membuat dia akhirnya juhud ya, menolak, mengingkari syariat. Padahal dia akui dalam hatinya, dalam lisannya dia akui ya, akan tapi dia tolak gara-gara secara khusus karena kesombongan ya. Taib. Kemudian juga kufur yang kemana? Oh istihza, sabwa istihza ya, karena mencaci dan mengolok-olok ya. Kemarin juga sudah kita singgung sedikit ya, mudah-mudahan masih ingat ya, gimana seorang istihza ya, selama dia mengetahui bahwa perkataannya itu adalah mengandung makna mengolok-olok secara bahasanya dia tahu, kemudian juga dia dikatakan kufur istihza kalau dia memang niat mengolok-olok ya, niat mengolok-olok, maka dia kufur dikarenakan mengolok-olok. Karena tidak mungkin terjadi seorang yang memuliakan dan mengagungkan Allah dan Rasulnya dan ajaran Islam sampai tega dia mengolok-olok. Karena kan al-iman bitazim wal mahabbah,
Iman itu dikarenakan adanya kecintaan dan pengagungan ya. Pengagungan itu terjadi karena ketundukan, dia menghinakan dirinya, maka dia tunduk. Sama orang istihza ini bagaimana dikatakan mengagungkan, memuliakan, sampai-sampai tega dia memperolok-olok ya. Nah, ini sedikit saya ulas saja supaya waktu kita lebih cukup. Kemudian juga yang kufur akbar, ini masih kufur akbar ya. Kufur akbar yang belum disinggung kalau nggak salah kemarin. Kufur karena al-bughdhu. Kufur karena benci. Ya, membenci agama Allah ya, atau benci Allah dan Rasulnya, atau bagian dari ajaran agama Allah ya, syariat Islam yang ajma' ahlul ilmi ala anna min abghadi dinillah ta'ala kufrun atau kafara. Liqauli ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Ya. Dikarenakan hal tersebut disebabkan oleh mereka karihu ma anzalallah, mereka membenci. Ini juga usulul iman, dia mahabbah, cinta, wal bughdhu, cinta kepada Allah dan ketaatan kepada Allah, serta segala amalan yang menjadikan kita bisa mencintai Allah dan membenci segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari hal tersebut. Nah, jika seorang membenci yang harusnya dia cintai, maka ini jelas bisa membawa ke kufuran. Bisa membawa ke kufuran. Membenci syariat Allah, ya mungkin ya ada orang yang poligami misalnya, saya ambil contoh ya, mungkin ini hal yang berat ya, akhirnya orang membenci. Ini berbahaya juga ya kalau itu dilakukan secara i'tiqad karena dia benci karena itu syariat Allah. Kalau cuma karena dia merasa berat, karena nggak mungkin, hampir semua wanita mungkin berat poligami misalnya ya. Kemudian dia ada perasaan berat, nggak suka suaminya misalnya, atau dia dimadu, selama dia tidak dia membenci karena syariatnya, nah, ini bisa, kalau dia benci karena syariatnya, maka bisa membawa kepada kekufuran ya. Nah, ini juga berbahaya. Wali'anna hina idzin yakunu ghairu ma'zamin li hadhihi din bal inna fi qalbihi adawatun lahu wa hadha kulluhu kafara ya. Wa hadza kulluhu kufrun. Karena pada saat itu ya seorang yang membenci ya agama syariat Allah ya tanpa dia, maka seorang yang membenci tanpa muazzim, tanpa mengagungkan li hadhihi din, tanpa mengagungkan agama ini, bal inna fi qalbihi qadawatun lahu, bahkan sesungguhnya dalam hati dia ada permusuhan. Disadari atau tidak, kemarin kita sudah sebutkan. Terkadang orang ini kufur, dia sendiri tidak menyadari, tapi perbuatannya menunjukkan kekufuran. Ya, kekufuran. Nah, ya ada orang istilah kufur tanpa sadar. Kufur tanpa sadar. Tanpa sadar itu bil qasdi termasuk mawani kufur ya. Seorang nggak bisa dikatakan kufur kalau dia tidak sadar. Nggak sadar maksudnya seperti seorang melakukan sesuatu yang sabakul lisan ya, istilah bahasa Arab itu tergelincir lisan ya, ucapkan suatu kekufuran. Nah, ini seperti ini termasuk penghalang kekufuran. Tidak bisa secara personal dikatakan kufur hanya karena keterplesetan lisan atau ngigo ketika tidur ya, ngomong ngeracau dan sebagainya. Ini semua bukan yang termasuk ke dalam termasuk penghalang kekufuran seseorang. Nah. Kemudian yang selanjutnya termasuk kekufuran yang kufur akbar ya, adalah al-i'rad ya. Al-i'rad yaitu berpaling. Warada dzikrul i'rad fi kitabillah ta'ala fi ayatin katsirah. Wa aslu i'rad huwa tawalli an syai'. Ya. Asal kata i'rad ini adalah berpaling dari sesuatu ya. Cuek ya, enggak masa bodoh dia, berpaling. Wasaddudu anhu wa adamul mubalat, yang enggak peduli, tidak peduli. Wal i'rad
an dinillahi ta'ala qisman. Yang dikatakan al-i'rad, berpaling, ya, cuek, tidak peduli dari agama Allah, itu ada dua bagian. Yaitu al-i'rad yang mengkafirkan. Jadi i'rad ada dua, ada yang mengkafirkan, artinya yang kafirkan mengeluarkan dia dari milah, ya, mengeluarkan dia dari dairatul Islam, dari Islam. Yaitu huwa an yatrukal mar'u dinallahi wa yatawalla anhu biqalbihi wa lisani wa jawarihi, aw yatrukuhu bi jawarihi ma tasdiqihi biqalbihi. Jadi yang dikatakan dia berpaling, yang mengkafirkan, ya, yaitu apabila dia meninggalkan seseorang, meninggalkan agama Allah, ya, berpaling darinya, yaitu dengan hatinya dan dengan lisannya dan juga anggota badannya. Artinya dia nggak mau mengamalkan ajaran Islam, ya, tidak mau mengajarkan ajaran Islam. Ya, dia meninggalkan seluruh anggota tubuhnya, tidak mau mengamalkannya, ma tasdiqihi biqalbihi. Atau bisa jadi, ya, dia hatinya membenarkan ajaran Islam, tapi dia nggak mau belajar, nggak mau mengamalkan ajaran Islam. Padahal dia benarkan, tapi dia nggak mau mengamalkan. Ya, ini juga al-i'rad yang mukafir, yang bisa mengkafirkan. Dan juga bisa jadi dia mengucapkan syahadat, dia syahadat, tapi nggak mau mengamalkan ajaran Islam. Ya. Terutama ajaran Islam yang disepakati akan kekufurannya, ya. Atau masalah yang kita yakini bahwa itu kufur jika ditinggalkan, seperti sholat misalnya. Ya, seorang di sebagian mazhab, ya, kalau ditinggalkan secara sengaja, ya, mazhab semuanya sepakat, ya, meninggalkan sholat berarti kufur masalah, kufur. Walaupun dia bersyahadat, ya, walaupun dia secara hati membenarkan. Dan saya sudah sebutkan, ya, kemarin tingkatannya bahwa yang paling parah ya inkar wa takzib, karena dia menolak secara hati, lisan maupun dalam amalan anggota badan. Kalau yang di bawahnya ada yang membenarkan dalam hati tapi tidak diamalkan dalam badan, atau diucapkan dengan lisan tapi hatinya sebenarnya menolak. Nah, i'rad ini dia hati tidak menolak tapi juga tidak membenarkan, atau hatinya membenarkan tapi tidak mau mengamalkan. Ini mirip, ya, mirip-mirip, ya. Dia nggak memusuhi, hanya kata-katanya tidak menunjukkan yang berlawanan, tapi dia diam aja, nggak mau ngamalin. Ini cukup untuk dikatakan kufur, ya, dia kufur. Berpihak kepada Islam juga tidak, memusuhi juga tidak, misalnya. Ini juga kufur. Nah, wa hadzal qismu lahu salasatu suwar. Ya, bagian ini ada 3 bentuk, ya. I'rad yang pertama berpaling anil istima', berpaling dari mendengar. Ya, berpaling dari mendengar. Dari perintah-perintah Allah. Nah, jadi dia nggak mau dengar. Dia nggak mau dengar sama sekali, ya, tutup kupingnya atau dia pergi, ya, dia nggak mau dengar tentang perintah-perintah larangan Allah. Kemudian yang kedua, dia sudah dengar, ya, al-irad al-inqiyadi li dinillahi haq wa an awamirillahi ta'ala ba'da istima'iha wa ma'rifatiha. Jadi dia sudah dengar, bahkan dia tahu akan kebenaran, ya, dan juga akan ketundukan kepada Islam. Wa dzalika bi adami qabuliha wa yatraku ma. Tapi yang jadi masalah, ya, menjadi masalah, dia tidak mau menerimanya sebagai agamanya, kemudian dia meninggalkannya, meninggalkan amalan. Jadi yang pertama sama sekali nggak mau dengar, atau yang kedua dia dengar, sudah masuk ke kupingnya, pastikan sudah dia pikirkan, kan, oh, bisa jadi dia benarkan, dia dengar, oh dia benarkan, tapi dia tidak mau terima dengan ditinggalkan. Dia udah benarkan, dia tinggalkan, ya.
Dia tinggalkan dengan tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Dia nggak kelihatan memusuhi, menentang atau bahkan mendustakan, enggak. Ya, tapi hanya dia tidak mau mengamalkan ajaran Islam, ya. Maka ini juga termasuk kekufuran, ya, termasuk kekufuran. Illa kecuali dia meninggalkan dengan dia tahu itu akan kebenaran, akan tapi dia mengikuti hawa nafsu. Ya, akan tapi kalau di masalah-masalah yang rukun iman, ya, ada khilaf antara ulama yang mereka sepakati adalah meninggalkan sholat ini secara sengaja, ya, ini termasuk kekufuran, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, bentuk tasawur, gambaran yang i'rad juga adalah berpaling dari amal bijamil ahkamil Islam, berpaling dari seluruh melakukan amalan hukum-hukum Islam setelah, ya, baik itu kewajibannya, ya. Jadi dia berpaling dari mengamalkan seluruh hukum-hukum Islam, ya, dan kewajiban-kewajibannya setelah dia mengikrarkan dalam hatinya, ya, bi arkanil iman, ya. Jadi mungkin dia bisa jadi sudah mendengar, membenarkan, kemudian dia sudah mengimaninya, ya. Iman ini nggak sekedar membenarkan, ya, yang tepat seperti kata Syekhul Islam, tapi dia ikrar, ya, bentuk penetapan dengan amalan. Bisa jadi orang membenarkan tapi belum tentu beriman. Nah, jadi dia sudah mengikrarkan biqalbihi, ya, biarkanil iman, dengan rukun-rukun iman, bahkan sudah mengucapkan syahadat, akan tapi kemudian dia tinggalkan amalan-amalan, ya, ajaran-ajaran atau hukum-hukum Islam. Sudah syahadat, sudah mengimani, akhirnya dia tinggalkan, ya, seperti orang murtad, ya. Walaupun dia tidak nyatakan dirinya pindah ke agama yang lain, ya. Sama murtad biasanya dia berpindah ke agama lain. Ini enggak, ya. Dia sudah syahadat, meyakini saya seperti seorang muslim, tapi dia nggak ngamalin ajaran Islam. Bagaimana dia dikatakan beriman, sedangkan amalan ini bagian dari iman, ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang mengkafirkan, ya. Jadi ada berapa gambaran tadi yang disebutkan yang mengkafirkan. Pertama, dia tidak mau dengar sama sekali. Yang kedua, dia mau dengar tapi dia tolak, ya, nggak mau diamalkan. Kemudian yang ketiga, dia dengar bahkan dia bersyahadat akan tapi setelah itu dia tinggalkan hukum-hukum Islam, walaupun dia tidak menyatakan pindah ke agama lain, ya. Walaupun dia katakan dia masih muslim, tapi dia tidak berpaling dari ajaran Islam, nggak mau belajar dan tidak mau mengamalkan. Ini semuanya mengkafirkan. Nah, adapun i'rad yang kedua, ghairul mukafir, ya, i'rad berpaling yang tidak mengkafirkan, yaitu seorang muslim meninggalkan sebagian kewajiban syariat selain salat. Nah, tadi yang saya sebutkan, ya. Adapun salat jika ditinggalkan dengan sengaja, ulama sepakat akan kekufurannya. Tapi kalau yang lain, ada sebagian ulama yang tidak mengkufurkan. Ya. Kalau mereka melakukan itu, ya, sebagian saja yang dia tinggalkan dikarenakan hawa nafsunya, bukan karena sengaja, ya, karena mengingkari. Kalau dia mengingkari, takzib, mengingkari atau juhud, diamalkan atau tidak, tapi dalam hatinya dia ingkari, dia kufur, ya, dia kufur. Nah, walaupun dia sholat, tapi dia mengatakan sholat ini tidak wajib, itu tetap kufur karena dia istihlal dan merubah-rubah hukum Allah. Nah, Taib. Nah, ini beberapa yang udah nyala. Taib, ini beberapa yang disebutkan oleh beliau, ya, tentang Syekh Abdullah Jibrin, ya, tentang beberapa yang bisa
menjadikan kita yang tadinya muslim atau memang dari awal dia menolak ajaran Islam, ya, digolongkan ke dalam kekufuran, ya. Ada sebagian yang menambahkan istihlal, ya, kufur karena menganggap halal. Ini sudah sebenarnya sudah mencangkup di dalam perkara-perkara yang kufur dikarenakan inkar atau takzib atau juhud dan yang selainnya, ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini yang beliau sebutkan dari pertama kufur karena inkar wa takzib, kemudian juhud dimasukkan kepada beliau bagian dari inkar wa takzib, kemudian kufur dikarenakan istikbar, ya, istikbar wa iba, ya, enggan dan sombong, kemudian kufur dikarenakan al-bughdu karena benci kepada ajaran Islam, kemudian kufur karena i'rad, ya, kufur karena berpaling, kemudian juga kufur dikarenakan nifak, ya, kufur nifak. Nifak nanti ada bab khusus, ya, tentang membahas apa itu nifak, ya, apa itu nifak atau kemunafikan yang sangat berbahaya, ya. Beliau juga menambahkan satu lagi, ya, kufur bimualatil kafirin. Nah, ini penting ya mas kalian. Itu kekufuran dengan muwalatil kafirin, yaitu dengan berwala kepada orang-orang kafir. Ini bahaya. Ya. Ada wala ini asasnya apa? Mahabbah. Cinta bisababi dinihim. Mencintai mereka kepada agama mereka, berlandaskan agama mereka, entah membenarkan agamanya, mencintai mereka. Orang-orang agama sebelah ini taat-taat, ya, saya senang karena dia rajin ibadah. Ini bahaya, ya, kufur-kufur seperti ini. Tapi kalau mencintai mereka hanya karena duniawiyah, masalah, karena urusan bisnis dan yang lainnya, bukan karena berkaitan dengan agamanya, ini mualahnya mualah asghar, ya, mualahnya mualah asghar. Jadi dibagi dua lagi, ada yang akbar, ada yang asghar. Nah, ini ada pembahasan khusus tentang masalah ini, ya. Tapi intinya dibagi berdua menjadi akbar dan asghar juga. Ya, yang akbar itu dikarenakan kecintaan karena duniawiyah, karena agamanya. Kecintaan karena agamanya. Ya. Jadi seorang yang sudah bertauhid, maka dia kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan para a'immatud da'wah itu mengatakan, jika seorang sudah mengenal iman, kufur, nifak, syirik, tauhid, maka kewajiban selanjutnya dia harus berlepas diri, ya, berlepas diri. Nah, dan sebisa mungkin jika dia mampu memusuhinya, maka dia musuhi. Jika dia mampu, enggak cuman menjauh saja, ya, tapi kalau dia mampu untuk musuhnya, dia harus menghilangkan tentang kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Nah, jadi walayah ini ada dua tadi, ada yang akbar dan ada yang asghar. Mungkin nanti ada pembahasan lebih rinci insyaallah taala. Dan ini penting juga beliau ingatkan di sini, ya, ada, tapi saya ringkas saja, bahwa jika kita telah memahami tentang kekufuran, ya, bukan berarti kita juga harus mengkafirkan orang lain. Ya, ini talazum yang berbeda. Pembahasannya khusus. Ahli sunnah tidak sembrono mengkafirkan orang lain, walaupun secara amalan itu menunjukkan kekufuran. Karena kaidahnya apa? Ma yathbutu bi yakin lam yazul anhu bi syak. Nah, sesuatu yang telah ditetapkan secara yakin dengan syahadatnya, maka tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Jadi yang membatalkan kesyahadatannya juga harus sesuatu yang pasti, yang meyakinkan. Karena dia sudah menetapkan keislamannya dengan keyakinan. Maka ketika kita
membatalkan keislamannya harus dengan yang sama juga, yang harus pasti, yang meyakinkan, yang valid. Nah, kemarin juga ada kufur syak ya. Kufur syak sudah belum ya kemarin? Kufur karena ragu sudah ya? Sudah ya? Ya, kufur karena ragu. Ragu ini benar apa enggak ajaran Islam ya. Dia enggak menolak juga tidak mendustakan, tidak mengingkari, tapi dia ragu. Ini juga kufur. Ragu saja sudah kufur, apalagi yang lebih dari itu. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, sudah waktu Isa. Nah, saya ingin bahas yang asgor sebenarnya. Nah, tapi ala kulli hal, kufur asgor kasir. Kufur asgor banyak. Ya. Kufur nikmah, kufur asyir, ya, kufur karena nikmat, kufurnya seorang wanita kepada suaminya dan keluarganya, ya, kufur karena menisbatkan kepada yang bukan ke nasabnya, dan yang lainnya banyak. Kufur karena bersumpah, ya, dengan bersama dengan Allah, bersumpah dengan yang selain Allah, ini juga kekufuran. Yang jelas kufur asghar ini dia bentuknya amaliyah, bentuknya perbuatan. Ya. Berbeda dengan kufur akbar. Kufur akbar bisa perbuatan, amalan. Seperti saya kasih contoh kemarin ya, sujud di depan berhala misalnya, atau kata-kata kufur yang lain ya, yang merendahkan Al-Quran. Itu udah cukup, nggak perlu cari tahu apa hatinya bagaimana, enggak. Karena perbuatan itu dipastikan nggak akan keluar kecuali dari orang-orang yang hatinya kufur. Atau dalam perkataan bisa i'tiqad, amalan maupun perkataan itu bisa menjadikan seorang kufur akbar. Tapi kalau kufur asghar dia hanya dalam bentuk perbuatan, maka disebut juga kufur amali. Kufur amali. Nah, apa fi Al-Quran kalau dimutlakkan kata kufur ya, maka itu kufur akbar. Jika dimutlakkan kata kufur ya. Nah, atau datang dalam bentuk ma'rifah ya, dengan lam ta'rif ya, atau dalam bentuk nakirah kemudian ditaksis ya, mukhtas dengan idhofah atau dengan na'at wa man'ut. Mungkin kalau yang belajar bahasa Arab tahu ya cara memakrifatkan tapi yang secara lafzi dia nakirah tapi secara makna dia ma'rifah misalnya. Nah, itu juga menunjukkan kufur akbar. Tapi kalau mutlak nakirah misalnya itu bisa jadi kufur asghar. Kufur asghar. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, silakan jamaah sekalian jika ada yang bertanya. Nah, maka tidak boleh seorang ahli sunnah ya secara sembrono mengkafirkan orang lain, karena seperti kata Ali Qari ya, dia mengatakan bahwa jika kita wujida sab'atun wa sab'un wajhan ya, tushiru ila takfiril muslim ya. Jika kita mendapatkan 99 wajhan, bentuk sisi yang mengisyaratkan akan kekufuran seorang muslim, kemudian kita dapatkan satu saja wajhan wahidan ya, satu bentuk yang bisa kita ibqa kemuslimannya ala islamihi, kita dapat satu wajan, satu sisi saja yang bisa menjadikan dia tetap muslim, padahal kita dapati 99 bagian yang bisa mengatakan dia kufur, kita dapat cuma satu, maka fakhallu sabilahum, maka biarkan dia dalam keislamannya hanya dengan satu aja ya. Jadi karena kata beliau salah seorang qadhi, salah dalam menetapkan kekufuran seseorang itu masih lebih baik daripada dia salah dalam mengkafirkan seseorang ya. Dia salah dalam memaafkan kekufuran seseorang, al-afu dari kekufurannya masih lebih baik dari dia mengatakan orang itu kufur. Ada beberapa kaidah. Ama ahli sunnah tidak juga menghalalkan semua kekufuran sampai nggak ada yang kufur ya, wah ini semuanya muslim semua. Tapi juga tidak
sembarangan mengkufurkan seorang. Setiap pelaku dosa besar berarti kufur. Atau belum kita ketahui secara jelas langsung kita kufurkan. Karena secara amaliah ya benar, tapi secara personal, secara mutlak benar, secara personal harus diteliti lagi. Ahli sunnah berada di tengah-tengah. Tidak semuanya jadi muslim semua, atau tidak juga mengkufurkan sembarangan semua orang. Kaidah ahli sunnah. Tapi ada yang ditanyakan kalau silakan lah. Nifak ya munafik. Nifak sifat dari munafik. Munafik adalah fa'ilnya, pelakunya. Sama. Ama nikmat, kufur nikmat, ini kufur asghar. Ama munafik, nifak, kufur akbar. Kufur akbar. Tapi nanti dibagi lagi ya. Ada kufur nifak, ada yang asghar juga. Ada yang asghar. Yang sering Nabi SAW sebutkan tentang nifak itu dengan ciri-ciri perbuatan ya. Nifak dengan ciri-ciri perbuatan itu sebagian besar nifak asghar. Bicaranya dusta ya. Kalau berjanji nggak pernah ditepati, kalau berdebat dia fajur ya, fajaro. Artinya mau memenangkan perdebatannya, dia akhirnya menggunakan kata-kata dusta dan kata-kata yang mengandung dosa. Itu orang munafik. Kemudian apalagi bicara zulwajhain, bicara di depan orang yang menyenangkan orang tersebut, bagus ya. Kita harus bicara membahagiakan kaum muslimin, surur kita masukkan kebahagiaan ke dalam hati muslim. Tapi kalau di belakang dia celah, dia jelek-jelekin, itu nifak asghar. Yati ilahahuna biwajhin wa ilahahuna biwajhin. Datang ke sini pakai wajah manis, nyenang-nyenangin. Datang ke sana pakai wajah benci, bermusuhan. Itu nifak. Nifak asghar. Salat ya, salat ditunda-tunda ya, salat tidak berjamaah, itu nifak ya, nifak asghar. Ini nifak asghar ini adalah sifat yang ada pada orang-orang munafik. Cuman bedanya kita secara i'tiqad masih muslim. Ya. Nanti ada yang amalan yang itu cukup mengatakan seorang itu nifaknya nifak akbar ya. Nifak akbar. Ya, tapi nggak tahu sempat apa enggak. Yang pasti nifak akbar itu berkaitan dengan permusuhan dan kebencian serta mengolok-olok ya. Itu sifat orang munafik. Dia suka mengolok-olok Allah dan Rasulnya dengan syariatnya juga, kemudian membenci Allah dan Rasulnya dan syariatnya, dia benci dalam hatinya. Kemudian dia sedih kalau kaum muslimin kalah ya. Tapi dia bahagia, senang kalau orang kafir menang atas kaum muslimin. Maka dia bantu orang kafir dan berusaha nggak mau jihad ya. Sifat orang munafik, dia jihad nggak mau karena dia inginnya kaum muslimin kalah, mengadu domba di antara kaum muslimin. Antum jangan jadi pengadu domba, itu sifat munafik. Karena pengen kaum muslimin hancur, gitu. Pokoknya gimana caranya dia permusuhan dari dalam, berkhianat dia. Itu nifak asghar, nifak akbar. Ya. Keyakinan dia benci. Kalau itu muncul, ya itu sudah zindik. Jadi kalau para ulama ada yang memutlakan kata zindik atau zanadiqah, orang-orang yang zindik itu orang munafik yang terkadang dia menunjukkan amalan kemunafikannya. Sebagian besar dia menunjukkan keislaman dan keimanannya, tapi terkadang dia tunjukkan kemunafikannya, azwa zindik. Ya kufur nifak akbar, zindik. Ya. Nah, jadi seorang dikatakan munafik kalau dia menunjukkan keislaman. Jadi sahabat pun tidak tahu kalau dia munafik. Ya, munafik i'tiqadi ya, munafik akbar. Tidak tahu secara pasti kecuali diberitahu oleh Huzaifah. Rasul pun tidak tahu kecuali Huzaifah kasih tahu si A munafik, si B munafik, si C munafik. Karena kalau dia sudah tunjukkan dalam perbuatan, munafik bukan? Nah, munafik bukan? Terang-terangan. Kalau dia terang-terangan berarti dia kufur.
Dia kufur, bukan munafik lagi, kufur. Namanya munafik dia nggak kelihatan, sembunyikan, makanya lebih berbahaya dan ditakuti oleh para sahabat. Ya, kata Abu Mulaika, adraktu salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq. Ya, saya menemui 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya khawatir akan kemunafikan. Tidak ada yang mengatakan bahwa iman mereka berada di atas imannya Jibril dan Mikail. Nggak ada yang berani. Bahkan mereka sangat khawatir. Ya, makanya kata Hasan Al-Basri, seseorang yang khawatir kepada kemunafikan pada dirinya itu menunjukkan keimanan. Tapi seorang yang merasa aman dari kemunafikan pada dirinya, itulah yang menunjukkan kemunafikan. Nah, itu mungkin kalau di kesempatan yang akan datang saya ada kesempatan kita bahas lagi tentang kemunafikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita sholat Isya. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Ya, yang di belakang dulu Pak Afan. Silakan. Ya, naam, antum. Kalau dia ciri-cirinya nifak asghar tetap disolatkan karena dihukumi muslim, Pak. Tapi kalau nifak akbar dia baru dihukumi kufur. Tapi harus tadi sama, harus ada penghalang dan harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Itu, Pak. Jadi seseorang yang mungkin di antara kita bisa bilang, oh dia munafik, dia kufur. Ya, tapi kata-kata kita mulgha, artinya kata-kata kita tuh nggak ngefek, bahkan malah membuat kekacauan. Karena yang punya kekuatan itu kan perkataan qadhi atau mufti, baru yang ngefek. Kalau antum atau saya itu nggak ada pengaruhnya, bahkan bisa bikin kekacauan, sembarangan mengatakan dia munafik, dia kekufuran. Maka kalau nggak ada perkataan tersebut, ya, baik dari orang-orang yang punya wewenang, ya, para ahli fatwa, ya sudah, kita hukumi secara zahirnya, zahirnya. Solati ya solati seperti biasa. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, silakan Pak. Yang mana Pak? Irad. Irad artinya berpaling. Iya, berpaling. Nah. Itu kalau dia muslim, dia munafik. Nifak, kufur nifak akbar. Membangun pemahaman-pemahaman yang bisa merusak dan memecah belah kaum muslimin, ya kan, ya maksud Bapak itu, ya, dengan budaya-budaya. Setiap negara dibangun budaya-budaya yang bikin orang intima apa ya bahasa kita, ya, fanatis. Sehingga terpecah belah. Ini nifak akbar. Kalau kita lihat itu secara perbuatan itu sebenarnya nifak akbar, Pak. Kecuali ada penghalang-penghalangnya yang menjadikan dia masih terselamatkan. Dan kita berharap ada, gitu Pak. Bukan mengharap nggak ada. Ahli sunnah pengennya semua muslim. Tapi butuh dalil, ya kan? Pengkafiran, pentakfiran dan pentanfikan, mengatakan munafik itu semua hak Allah, ya. Maka harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Orang-orang yang benar-benar paham tentang dalil. Tapi secara teori, ya, pemahaman-pemahaman yang dibangun seperti itu yang Bapak bilang, yang menganggap budaya ini bisa menjadi nifak akbar. Nifak akbar. Nah, atau misalnya apa lagi, ya, yang perkataan orang sekarang, ya, bahwa ini kan kita berhukum dengan hukum selain Allah, misalnya kita diberikan kebebasan pemilihan, ini nggak apa-apa. Ini kerancuan berpikir sebenarnya, Pak. Kalau dilihat dari segi
dari apa? Dari segi teori ya, nazarinya ya itu kufur secara mutlak. Nah, mungkin karena dia ada penghalang kebodohan, ketidaktahuan dan sebagainya, itu menghalangi dari pengkufuran. Tapi kata-kata seperti itu bisa menjatuhkan seorang ke dalam kekufuran. Tapi kalau personil beda lagi, babnya berbeda, berat berbeda ya. Tapi secara mutlak, secara umum ya. Secara umum ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya. Mungkin ini dulu ya, kita cukupkan di kesempatan kali ini, dan semoga Allah berikan manfaat bagi saya pribadi dan siapa saja yang mendengarkan, dan kesalahan itu datangnya dari saya dan kekhilafan saya semata-mata, dan juga ketergelinciran akibat syaitan laknatullah, dan kebenaran mutlak milik Allah dan bukan milik saya atau siapapun. Maka jika ada kesalahan, hendaklah ditinggalkan dan ambillah kebenaran itu, karena kebenaran itu bukan milik setiap orang tapi merupakan ilham dari Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.